Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari siswa dari SMA Negeri 1 Nawangsari ingin mewawancarai Bapak sebagai pegawai negeri. Peristiwa reformasi pada tahun 1998 yang terjadi di hampir semua wilayah Indonesia tentu sangat berdampak pada semua segi kehidupan masyarakat, baik sosial, budaya, ekonomi, dan keamanan seperti demonstrasi, penjarahan, bahkan pembunuhan. Apa yang terjadi di daerah Bapak waktu itu? Terima kasih. Mengenai reformasi tahun 1988 untuk di Mulyoroto memang juga ada dampaknya walaupun tidak begitu besar. Karena apa? Karena di wilayah pedesaan begitu biasanya tidak begitu terpengaruh oleh masalah-masalah pemerintahan, tapi ada sedikit gejolak, yaitu masyarakat agak sensitif, mudah protes, mudah menyalahkan orang, menyalahkan pemerintah dan lain-lain. Bahkan tahun itu juga terjadi berbagai macam peristiwa antar kampung untuk bisa Mulyoroto pada saat itu, tapi juga tidak sampai seperti yang Apa yang Bapak lakukan pada saat kejadian itu? Ya, saya selaku pegawai negeri otomatis juga sebagai masyarakat terkemuka biasanya juga hanya menahan diri dan sedikit mempengaruhi kepada tetangga-tetangga yang ingin bergejolak, yang ingin ikut protes dan ikut melakukan demonstrasi. Saya beri saran supaya tidak terlalu banyak bicara, terlalu banyak protes. Masalahnya pemerintah memang sedang ada perubahan yaitu reformasi. Pertanyaan selanjutnya, krisis moneter yang terjadi akibat nilai mata uang rupiah menurun, utang luar negeri yang melambung, dan menyebabkan daya beli masyarakat menurun merupakan salah satu sebab marahnya masyarakat terhadap pemerintahan Orde Baru saat itu. Bagaimana kondisi ekonomi daerah Anda saat itu? Gaji yang Anda peroleh dengan kebutuhan lebih besar mana saat itu? Ya, untuk masalah krisis moneter memang itu sangat berpengaruh terhadap pemerintahan dan masyarakat, tapi alhamdulillah kita selaku penduduk kampung juga dipengaruhnya, tapi tidak begitu besar. Masalahnya apa? Untuk masyarakat kampung di sini kan hampir kebutuhan hidup tercukupi pribadi. Misalnya panen padi, panen ketela, panen sayur-mayur dan buah-buahan adalah panen sendiri. Dampaknya ya dari pekerja-pekerja yang pada saat itu bekerja di sini itu banyak yang ke Jepara sebagai itu pengamplas atau sebagai tukang, itu pada saat itu sangat ramai. Tapi dengan adanya krisis moneter itu para pekerja agak sepi, sehingga yang tadinya setiap pagi berangkat itu ada 10 bahkan 15 mobil, pada saat krisis moneter itu menjadi turun, sehingga penghasilan masyarakat juga agak turun. Sedangkan saya selaku pegawai negeri, ya tentu ada perubahan. Yang tadinya gaji bisa untuk 1 bulan mungkin ya kurang dari 1 bulan sekian. Bagaimana keadaan ekonomi Jepara secara umum menurut Anda saat itu? Ekspor industri mebel dengan harga dolar jika dirupiahkan akan mendapat keuntungan berlipat. Ya, pada saat itu yaitu keuntungan yang impor hasil mebel memang meningkat, yaitu kami katakan tadi setiap pagi orang pergi ngamplas itu 10-15 mobil ke Jepara, itu pekerja kasar. Sedangkan dari pabrik-pabrik itu banyak waktu itu di daerah Jepara, khususnya di daerah Ngabul dan sekitarnya, itu hampir semua kebun menjadi gudang masyarakat, gudang pembuatan mebel itu. Tapi setelah krisis moneter semua menjadi agak turun dan semakin sepi penghasilan mebelnya.
Peristiwa Reformasi 1998 dengan begitu banyaknya massa dari mahasiswa ataupun kalangan umum yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dengan cara demonstrasi besar-besaran turun ke jalan mengakibatkan mencekamnya situasi negara. Bagaimana baiknya atau bagaimana harusnya TNI atau Polri mengatur begitu banyaknya massa yang begitu besar? Apakah langkah pengamanan dan pengendalian TNI atau Polri saat itu sudah tepat menurut Anda? Dan siapakah yang bertanggung jawab terhadap kematian beberapa mahasiswa saat itu? Masalah reformasi yang terjadi dari mahasiswa mengadakan protes pengunduran dari Presiden Soeharto, dan karena banyaknya reformasi sehingga terjadi suatu gap atau misinformasi antara masyarakat, terutama mahasiswa yang ingin merubah atau ingin memundurkan presiden, dan karena emosi sehingga terjadi bentrok antara polisi dan mahasiswa. Kalau untuk pendapat saya, selaku mahasiswa boleh mengajukan aspirasi, tapi sebaiknya jangan demonstrasi yang menggunakan kekerasan atau menggunakan okol. Selaku pihak polisi, ini menjadi buah si malakama, dimakan mati ibu tak dimakan mati bapak. Mengapa? Kalau polisi diam, tentu juga akan tergilas oleh mahasiswa. Tergilas karena kekerasan mungkin, karena dengan kekerasan itu bisa mengakibatkan polisi patah. Tapi polisi bertindak tegas dengan memberi sanksi atau menggunakan kekerasan kepada mahasiswa, polisi juga kurang pas sebenarnya. Tapi apapun yang terjadi, karena itu sudah terjadi dan polisi tidak terpaksa menggunakan kekerasan, bahkan ada yang sampai mati, itu ya suatu peristiwa atau suatu kejadian yang kebetulan saja. Siapa yang menanggung akibatnya? Pertama adalah keluarga yang meninggal. Yang kedua juga pemerintah juga tercoreng, karena bagaimanapun polisi mengapa harus menembak mati, mengapa harus menyakiti dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya kalau seperti itu sudah kami katakan seperti tadi, buah si malakama, di persimpangan jalan yang sama-sama kita rugi, sama-sama pemerintah juga rugi. Ya. Dari beberapa presiden yang pernah menjabat pemimpin Indonesia itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Dan dari pengalaman atau cerita yang Anda lalui, siapa presiden yang menurut Anda terbaik di antara yang terbaik? Apa alasan Anda? Kalau masalah itu secara kebetulan saya yang mengalami banyak era kepemimpinan Soeharto, saya yang tahu kebaikannya ya tentu saja kebaikan Pak Soeharto, karena pada saat itu saya masih mengenyam kenikmatan waktu pemerintahan Pak Soeharto. Contoh yang gampang, waktu Pak Harto itu kalau ingin menaikkan BBM, contoh yang gampang, ini pegawai negeri mesti naik dulu, entah berapa persen, walaupun akhirnya kalah. Misalnya bensin naiknya 20%, tapi bulan sebelumnya pegawai negeri sudah naik 15%. Itu pernah saya alami, dan sekian bulan berikutnya atau sekian tahun berikutnya juga terjadi begitu. Jadi kebaikan pemerintah Pak Harto itu kalau ada kemungkinan terjadi kenaikan itu sudah ditanggulangi terlebih dahulu, sehingga tidak menimbulkan gejolak sampai protes, demonstrasi, bahkan kendaraan mogok kerja dan sebagainya. Nah, pada pemerintahan berikutnya era reformasi, saya belum begitu mengatakan mana yang terbaik, karena masa-masa reformasi banyak goncangan. Presiden ini disalahkan oleh ini, presiden itu disalahkan oleh yang lain, sehingga pada saat reformasi pemerintahan belum pernah menang, belum pernah melaksanakan program pemerintahan secara aman dan secara damai. Masalahnya apa? Terjadi beberapa kubu reformasi, kubu pemerintahan, kubu orde lama. Nah itu, sehingga saat bagaimanapun disuruh melakukan pemerintahan yang sempurna, aman, tentram, belum bisa. Bahkan sampai sekarang itu pemerintah baru banyak menyampaikan strukturnya saja, programnya saja, tapi untuk pelaksanaannya masih banyak terguncang. Ya.
Baik, terima kasih atas waktu yang berarti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, juga.